Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya oleh panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Dan ucapan selamat saya sampaikan kepada teman-teman kelas 10 yang terpilih masuk ke SMA Negeri 4 Cilegon, menyisihkan teman-teman yang lain yang dengan terpaksa tidak bisa masuk di SMA Negeri 4 Cilegon. Saya harap ini adalah awal yang baik buat teman-teman kelas 10, awal untuk meniti karir ke depan yang lebih baik, awal untuk meraih prestasi. Kenalkan, saya Kurniawan Isnanto, di sini sebagai guru BK untuk kelas 11 dan 12, sekaligus mendapat amanah tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan. Di sini saya akan memberikan materi tentang pencegahan pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Mungkin teman-teman semua sudah tahu ciri-ciri pergaulan bebas. Teman-teman juga lebih paham karena biasanya anak-anak remaja, teman-teman seusia teman-teman itu lebih banyak informasi dari berbagai macam media, dari lingkungan dan berbagai hal yang teman-teman temui dalam pergaulan. Kita akan membahas tentang apa itu pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, penyebab pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas, dan solusi yang paling pas untuk mencegah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang. Pergaulan sendiri bukan menyimpang, tapi setelah itu menjadi bebas, itulah yang disebut menyimpang. Pergaulan adalah pola interaksi antara individu dengan orang di sekitarnya, yang biasanya karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi dengan teman-teman ataupun dengan orang lain. Disebut bebas karena pergaulan kita itu melebihi batas-batas norma, melanggar aturan, dan lain sebagainya. Dalam usia remaja ataupun usia teman-teman sekarang, pergaulan bebas itu identik dengan penggunaan nafsa, seks bebas, pesta yang berlebihan, penggunaan pakaian yang kurang pas, dan berbagai macam pola ataupun tindakan yang dilakukan oleh remaja yang mungkin teman-teman udah tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah kita tahu apa itu pergaulan bebas, kita akan belajar mengenai ciri-ciri pergaulan bebas. Orang yang sering ataupun masuk dalam pergaulan bebas, biasanya dia akan suka untuk menghamburkan hartanya, emosinya yang tidak dinamis, yang berubah-ubah secara drastis, menghalalkan berbagai macam cara, mencoba tanpa berpikir, pelampiasan. Beberapa orang menyatakan apa yang mereka lakukan itu adalah pelampiasan dari kekecewaan mereka terhadap orang tua. Tapi sebenarnya itu semua dapat dihindari kalau kita bisa punya kontrol diri. Tapi yang sering terjadi, setiap ditanya kenapa melakukan itu, mereka menyampaikan bahwa pelampiasan karena sebuah kecewaan. Dapat berubah dari penekanan dari orang tua yang terlalu otoriter ataupun terlalu bebas malah. Mental yang tak sehat pun bisa menjadi penyebab dari pergaulan bebas. Bangga akan sebuah pergaulan bebas karena pemahaman yang kurang tentang pergaulan bebas itu sendiri. Selain itu, ketidakmampuan dalam menyerap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi penyebab pergaulan bebas itu sendiri terjadi. Kepedulian terhadap sekitar juga salah satu yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas. Mungkin teman-teman udah sering berhadapan ataupun kadang malah
melakukan beberapa hal yang dianggap oleh orang umum adalah sebuah pergaulan yang sudah bebas. Sehingga apa sih dampak dari pergaulan bebas? Salah satunya adalah menurunkan semangat. Jika kita sudah terjebak dalam sebuah pergaulan bebas, karena kita jadi merasakan sesuatu itu yang berbeda, jiwa kita yang sudah tercemar, maka kualitas hidup akan menurun. Salah satunya, sehingga semangat kita akan sangat turun. Jika kita ataupun teman-teman kecanduan, apa itu yang disebut dengan nafsa itu sifatnya aditif, sehingga jika disalahgunakan akan memberikan dampak yang sangat kurang baik kepada badan, kepada tubuh manusia, karena sifatnya itu memberikan efek kecanduan terhadap pemakai. Setelah kecanduan, otomatis kita harus rutin untuk mengkonsumsinya. Sedangkan untuk mengkonsumsi barang-barang tadi, kita harus menyiapkan uang yang lumayan. Selanjutnya adalah dampak yang terjadi adalah merenggangnya keharmonisan keluarga. Dikarenakan kita terlalu pergaulan kita terlalu bebas, akhirnya kita terjerumus dalam hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Bahkan keluarga pun bisa menjadi kurang nyaman, tidak harmonis dalam keluarga. Karena apa? Karena kadang-kala nama baik keluarga itu tercemar oleh apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, kalau kita sekarang sebagai siswa, yang dampak yang sering terjadi adalah menurunnya prestasi sekolah. Karena apa? Karena waktunya kita terbuang untuk bermain-main, untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik. Itu salah satu beberapa hal yang penyebab ataupun ciri-ciri ataupun dampak yang terjadi dari pergaulan bebas. Selanjutnya kita akan bicara ataupun menyampaikan sedikit solusi dari pergaulan bebas. Karena mungkin teman-teman sudah paham, di rumah juga banyak yang informasi tentang pergaulan bebas, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana akibatnya, bagaimana penyebabnya. Dan saya yakin pasti teman-teman juga sudah banyak informasi tentang pencegahan pergaulan bebas. Kalau di masa-masa sekarang ini, generasi-generasi teman-teman yang disebut generasi milenial, mungkin banyak hal yang sifatnya lebih banyak bisa dimanfaatkan agar menghindari apa itu pergaulan bebas. Salah satunya adalah memprogramming diri kita ataupun memprogram diri kita, ataupun melakukan sesuatu dengan lebih bijak, lebih terencana, sehingga kita dapat menghindarkan apa itu yang disebut pergaulan bebas. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan sekarang, misalkan kita belajar menjadi programmer, akhirnya kita fokus dan logika kita berjalan, sehingga kita akan lebih cermat bergaul, cermat melakukan sesuatu, dan bijaksana. Kalau di bidang keagamaan, mungkin dengan kita belajar keagamaan, itu lebih baik untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang pas. Lagi yang sekarang, banyak teman-teman, banyak aplikasi yang memberikan kesempatan buat teman-teman untuk belajar tentang bagaimana animasi dan lain sebagainya. Itu sebuah solusi pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas. Dari sedikit pemaparan tentang pergaulan bebas, karena memang kalau diuraikan itu akan lebih panjang waktunya, karena ini sekedar pembuka. Itu sedikit uraian tentang pergaulan bebas, yang saya yakin teman-teman semua sudah memahami apa itu pergaulan bebas, ciri-cirinya,
penyebabnya, dan solusinya. Teman-teman saya yakin sudah memahami jauh sebelum teman-teman masuk di SMA Negeri 4 Cilegon. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa menjadi sedikit pembuka wawasan buat teman-teman, walaupun saya yakin teman-teman sudah lebih memahami tentang pergaulan bebas itu sendiri. Mari teman-teman mengisi waktu yang lebih baik, be positif, be kreatif, dan disiplin menjalani waktu yang sedang berjalan yang kita lewati sekarang ini. Semoga kita semua tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan bisa menggapai semua cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya oleh panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Dan ucapan selamat saya sampaikan kepada teman-teman kelas 10 yang terpilih masuk ke SMA Negeri 4 Cilegon, menyisihkan teman-teman yang lain yang dengan terpaksa tidak bisa masuk di SMA Negeri 4 Cilegon. Saya harap ini adalah awal yang baik buat teman-teman kelas 10, awal untuk meniti karir ke depan yang lebih baik, awal untuk meraih prestasi. Kenalkan, saya Kurniawan Isnanto, di sini sebagai guru BK untuk kelas 11 dan 12, sekaligus mendapat amanah tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan. Di sini saya akan memberikan materi tentang pencegahan pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Mungkin teman-teman semua sudah tahu ciri-ciri pergaulan bebas. Teman-teman juga lebih paham karena biasanya anak-anak remaja, teman-teman seusia teman-teman itu lebih banyak informasi dari berbagai macam media, dari lingkungan, dan berbagai hal yang teman-teman temui dalam pergaulan. Kita akan membahas tentang apa itu pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, penyebab pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas, dan solusi yang paling pas untuk mencegah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang. Pergaulan sendiri bukan menyimpang, tapi setelah itu menjadi bebas, itulah yang disebut menyimpang. Pergaulan adalah pola interaksi antara individu dengan orang di sekitarnya, yang biasanya karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi dengan teman-teman ataupun dengan orang lain. Disebut bebas karena pergaulan kita itu melebihi batas-batas norma, melanggar aturan, dan lain sebagainya. Dalam usia remaja ataupun usia teman-teman sekarang, pergaulan bebas itu identik dengan penggunaan nafsa, seks bebas, pesta yang berlebihan, penggunaan pakaian yang kurang pas, dan berbagai macam pola ataupun tindakan yang dilakukan oleh remaja yang mungkin teman-teman udah tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah kita tahu apa itu pergaulan bebas, kita akan belajar mengenai ciri-ciri pergaulan bebas. Orang yang sering ataupun masuk dalam pergaulan bebas, biasanya dia akan suka untuk menghamburkan hartanya, emosinya yang tidak dinamis, yang berubah-ubah secara drastis, menghalalkan berbagai macam cara, mencoba tanpa berpikir, pelampiasan. Beberapa orang menyatakan apa yang mereka lakukan itu adalah pelampiasan dari kekecewaan mereka terhadap orang tua. Tapi sebenarnya itu semua dapat dihindari kalau kita bisa punya kontrol diri. Tapi yang sering terjadi, setiap ditanya kenapa melakukan itu,
mereka menyampaikan bahwa pelampiasan karena sebuah kecewaan dapat berubah dari penekanan dari orang tua yang terlalu otoriter ataupun terlalu bebas malah. Mental yang tak sehat pun bisa menjadi penyebab dari pergaulan bebas. Bangga akan sebuah pergaulan bebas karena pemahaman yang kurang tentang pergaulan bebas itu sendiri. Selain itu, ketidakmampuan dalam menyerap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi penyebab pergaulan bebas itu sendiri terjadi. Kepedulian terhadap sekitar juga salah satu yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas. Mungkin teman-teman udah sering berhadapan ataupun kadang malah melakukan beberapa hal yang dianggap oleh orang umum adalah sebuah pergaulan yang sudah bebas. Sehingga apa sih dampak dari pergaulan bebas? Salah satunya adalah menurunkan semangat. Jika kita sudah terjebak dalam sebuah pergaulan bebas karena kita jadi merasakan sesuatu itu yang berbeda, jiwa kita yang sudah tercemar, maka kualitas hidup akan menurun. Salah satunya, sehingga semangat kita akan sangat turun. Jika kita ataupun teman-teman kecanduan, apa itu yang disebut dengan nafsa itu sifatnya aditif, sehingga jika disalahgunakan akan memberikan dampak yang sangat kurang baik kepada badan, kepada tubuh manusia, karena sifatnya itu memberikan efek kecanduan terhadap pemakai. Setelah kecanduan, otomatis kita harus rutin untuk mengkonsumsinya. Sedangkan untuk mengkonsumsi barang-barang tadi, kita harus menyiapkan uang yang lumayan. Selanjutnya adalah dampak yang terjadi adalah merenggangnya keharmonisan keluarga. Dikarenakan kita terlalu pergaulan kita terlalu bebas, akhirnya kita terjerumus dalam hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Bahkan keluarga pun bisa menjadi kurang nyaman, tidak harmonis dalam keluarga. Karena apa? Karena kadang-kala nama baik keluarga itu tercemar oleh apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, kalau sekarang kita sebagai siswa, yang dampak yang sering terjadi adalah menurunnya prestasi sekolah. Karena apa? Karena waktunya kita terbuang untuk bermain-main, untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik. Itu salah satu beberapa hal yang penyebab ataupun ciri-ciri ataupun dampak yang terjadi dari pergaulan bebas. Selanjutnya kita akan bicara ataupun menyampaikan sedikit solusi dari pergaulan bebas. Karena mungkin teman-teman sudah paham, di rumah juga banyak yang informasi tentang pergaulan bebas, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana akibatnya, bagaimana penyebabnya. Dan saya yakin pasti teman-teman juga sudah banyak informasi tentang pencegahan pergaulan bebas. Kalau di masa-masa sekarang ini, generasi-generasi teman-teman yang disebut generasi milenial, mungkin banyak hal yang sifatnya lebih banyak bisa dimanfaatkan agar menghindari apa itu pergaulan bebas. Salah satunya adalah memprogramming diri kita ataupun memprogram diri kita ataupun melakukan sesuatu dengan lebih bijak, lebih terencana, sehingga kita dapat menghindarkan apa itu yang disebut pergaulan bebas. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan sekarang, misalkan kita belajar menjadi programmer, akhirnya kita fokus dan logika kita berjalan, sehingga kita akan lebih
cermat bergaul, cermat melakukan sesuatu, dan bijaksana. Kalau di bidang keagamaan, mungkin dengan kita belajar keagamaan itu lebih baik untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang pas. Lagi yang sekarang banyak teman-teman, banyak aplikasi yang memberikan kesempatan buat teman-teman untuk belajar tentang bagaimana animasi dan lain sebagainya. Itu sebuah solusi pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas. Dari sedikit pemaparan tentang pergaulan bebas, karena memang kalau diuraikan itu akan lebih panjang waktunya, karena ini sekedar pembuka. Itu sedikit uraian tentang pergaulan bebas, yang saya yakin teman-teman semua sudah memahami apa itu pergaulan bebas, ciri-cirinya, penyebabnya, dan solusinya. Teman-teman saya yakin sudah memahami jauh sebelum teman-teman masuk di SMA Negeri 4 Cilegon. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa menjadi sedikit membuka wawasan buat teman-teman, walaupun saya yakin teman-teman sudah lebih memahami tentang pergaulan bebas itu sendiri. Mari teman-teman mengisi waktu yang lebih baik, be positif, be kreatif, dan disiplin menjalani waktu yang sedang berjalan yang kita lewati sekarang ini. Semoga kita semua tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan bisa menggapai semua cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.